Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Mentoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-208. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, kedua orang tuanya mengerutkan alisnya. Mereka menduga-duga maksud perkataan anaknya yang mula-mula tergetar di dada mereka adalah Sekar Mirah merasa dirinya seorang gadis dewasa dalam hubungannya dengan Agung Sedayu. Bukankah begitu, Ayah? Bukankah aku sudah cukup dewasa? Ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kalau kau sudah dewasa, lalu apakah maksudmu, Mirah? Kau adalah seorang gadis. Meskipun kau sudah dewasa, kau tetap seorang gadis." Dada Sekar Mirah berdesir mendengar jawaban ayahnya. Terbata-bata ia berkata, "Justru aku seorang gadis, Ayah." "Oh." Ayahnya menjadi heran mendengar jawabnya. "Kenapa justru seorang gadis? Seorang gadis harus bersikap sopan dan halus. Kau tidak boleh berbuat sekehendak hatimu, Mirah. Betapapun perasaanmu dicekam oleh suatu keinginan." Apakah sebenarnya perbedaan seorang gadis dan seorang anak laki-laki, Ayah? Ayah, aku memerlukannya. Hidupku selama ini selalu diancam oleh bahaya. "Maksudmu si Danti?" "Iya, Ayah. Aku harus mendapat ketentraman. Karena itulah aku akan melakukannya." "Apapun yang terjadi atas dirimu, Mirah, tetapi itu tidak pantas. Kau tidak dapat berbuat sekehendak hatimu, menuruti perasaanmu. Kau seorang gadis. Ingat, kau seorang gadis. Aku sudah selalu memperingatkan kau bahwa ada perbedaan menurut tata kesopanan antara seorang gadis dan seorang anak laki-laki. Tata kesopanan itu sampai saat ini masih kita junjung tinggi. Kalau kau kemudian kehilangan sifat-sifatmu sebagai seorang gadis, maka alangkah cemarnya namamu dan nama keluargamu. Kau menjadi gadis yang tidak berharga lagi." "Ayah, potong Sekar Mirah. kenapa dengan demikian aku menjadi tidak berharga, bahkan mencemarkan nama ayah dan ibu, bahkan seluruh keluarga?" "Tidak, Ayah. Bahkan sebaliknya, aku akan mengangkat nama keluarga. Lebih daripada itu, aku tidak akan selalu menggantungkan nasibku kepada ayah, ibu, dan kakang Suandaru Geni." "Tetapi caramu, Mirah, caramu yang tidak aku setujui. Kau adalah seorang gadis. Sekali lagi, kau adalah seorang gadis. Kau mempunyai sifat kodrati yang berbeda dengan seorang anak laki-laki. Kau mempunyai kedudukan yang telah diatur dalam adat dan kebiasaan. Kau harus tunduk, Mirah." Oh, terlalu. Itu terlalu sekali, Ayah. Tiba-tiba Sekar Mirah tidak dapat mengendalikan perasaannya. Air matanya mulai meleleh di pipinya. "Mirah, Terdengar suara ibu Sekar Mirah Sareh. ingatlah Mirah, meskipun kau hanya anak seorang demang, tetapi kau harus tetap menjaga namamu.
Aku tidak menolak pilihanmu itu, Mira. Tetapi lebih baik kau diam. Lebih baik kau tidak berbuat sesuatu lebih dahulu. Bagaimana hal itu dapat terjadi, Ibu? Kalau aku hanya berdiam diri? Tidak, aku harus berbuat sesuatu. Aku harus berbuat supaya itu dapat terjadi. Tidak, tidak Mira. Ki Demang Sangkal Putung pun kemudian menjadi semakin keras. Kau tidak boleh berbuat apa-apa. Kau harus menunggu. Kalau benar Agung Sedayu dan kau telah bersepakat untuk hidup bersama, biarlah ia datang kepadaku bersama dengan kakaknya atau pamannya. Ia harus menyatakan keinginannya lebih dahulu, baru kau berbuat sesuatu. Sebelum itu, aku melarang kau berbuat apapun untuk kepentingan itu. Hampir-hampir Sekar Merah memekik mendengar kata-kata ayahnya. Sejenak ia berusaha menahan gelora di dadanya. Ketika tangannya menutup wajahnya yang menjadi kemerah-merahan. Ibunya terkejut melihat tanggapan yang tiba-tiba terjadi pada anaknya. Seolah-olah kata-kata ayahnya telah langsung memukul perasaannya, sehingga anak itu merasa terguncang karenanya. Karena itu maka runtuhlah ibunya. Sebagai seorang ibu, maka perasaannya menjadi lebih cepat cair daripada ayahnya. Perlahan-lahan Nyi Demang bergeser mendekatinya dan membelai rambutnya. Katanya Sareh, Tenangkan hatimu, Mira. tetapi Sekar Merah tidak mengucapkan sepatah kata pun. Gadis itu masih menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Kami bermaksud baik, Mira, Berkata ibunya pula. bukan maksud kami melarangmu. Sekar Merah masih berdiam diri. Yang terdengar adalah suara ayahnya berat. Aku terpaksa, Merah. Aku terpaksa berbuat demikian untuk kepentinganmu dan kepentingan keluargaku. Siapapun Angger Agung Sedayu, seandainya ia putra sultan sekalipun, ia harus tahu menempatkan dirinya sebagai seorang laki-laki. Kedua suami istri itu terkejut bukan buatan ketika mereka melihat Sekar Merah itu tiba-tiba meloncat. Dengan sekuat-kuat tangannya dicubitnya lengan ayahnya. Tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali. Hampir berteriak gadis itu berkata, Ayah berbicara sekehendak ayah saja. Aku tidak tahu apa yang ayah katakan. Mira, Mira. Ayahnya mengadu. Jangan Mira, tetapi kenapa kau sebenarnya? Ibunya yang duduk dengan mulut ternganga tidak dapat berbuat apa-apa, seolah-olah ia menjadi beku di tempatnya. Mira, kau kenapa? Ayahnya pun kemudian hampir berteriak pula kesakitan. Dengarlah aku, tenanglah, jangan mengamuk begitu. Ayah berbicara sekehendak sendiri, menurut kesenangan ayah saja. Aku sama sekali tidak berbicara tentang Agung Sedayu. Apa peduliku atas anak muda itu? Aku berbicara tentang diriku sendiri, ayah. Tentang Sekar Merah, tidak tentang orang lain. Ki Demang Sangkal Putung suami istri itu menjadi bingung. Mereka saling berpandangan sejenak. Ketika Sekar Merah kemudian menjadi tenang dan duduk sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam, Ki Demang bertanya, Aku tidak mengerti, Mirah. Aku tidak mengerti sikapmu kali ini. Aku juga tidak mengerti apa yang ayah katakan. Mirah, ayahnya mengerutkan keningnya. Bukankah kau mengatakan bahwa kau kini sudah dewasa? Iya, dan apakah hubungannya antara kedewasaanku dengan Agung Sedayu?
Sekali lagi Ki Demang Sangkal Putung menjadi terdiam. Sekali lagi kedua suami istri itu saling memandang dengan sorot mata yang memancarkan 1000 macam pertanyaan yang bergetar di dalam dada mereka. Ayah, Tiba-tiba suara Sekar Mirah menjadi renyah dan tiba-tiba saja gadis itu tidak menangis lagi. aku tidak berbicara tentang orang lain. Aku berbicara tentang diriku sendiri. Ayahnya masih belum menjawab. Aku ingin dapat melindungi diriku sendiri, Ayah. Setiap waktu aku terancam bahaya, aku ingin dapat menyelamatkan diriku sendiri. Setidak-tidaknya aku dapat memperpanjang waktu sebelum aku mendapatkan pertolongan. Ayahnya masih tetap berdiam diri. Aku sudah menemui Ki Sumangkar, Ayah. Ayah dan ibunya mengerutkan keningnya. Ayah dan ibu jangan cemas. Aku tidak akan ngunggah-unggahi untuk melamar Ki Sumangkar. Ayahnya berdesah. Ki Sumangkar telah menyatakan kesanggupannya untuk menuntun aku dalam tata bela diri, asal ayah dan ibu mengizinkan. Ki Demang suami istri itu menarik nafas dalam-dalam. Ki Sumangkar pun telah berjanji untuk melakukannya di tempat yang terasing, seperti yang sering dilakukan oleh Kakang Suandaru di dekat Gunung Gowo. Oh, sekali lagi ayahnya berdesah. Kau membuat kepalaku hampir terlepas, Mirah. Kau membuat aku dan ibumu menjadi sangat bingung. Salah ayah dan ibu sendiri. Aku belum selesai berbicara. Ayah dan ibu seolah-olah telah tahu persoalannya. Aku pun ternyata keliru menangkap kata-kata ayah dan ibu. Kau tidak mengatakannya tentang itu, tentang ilmu tata bela diri. Aku kira ayah telah mengerti maksudku atau mendengar ketika aku berbicara dengan Ki Sumangkar, sehingga dengan tergesa-gesa ayah melarang. Ki Demang menggeleng-gelengkan kepalanya. Kau memang selalu membuat kepalaku menjadi pening. Sejak Sidanti ada di halaman ini, kemudian kehadiran Angger Agung Sedayu, lalu kau hilang. Dan sekarang kau membuat aku hampir kehilangan akal. Nah, bukankah sekarang ayah tahu persoalannya? Mudahnya aku akan berguru kepada Ki Sumangkar. Meskipun aku seorang gadis, tetapi hal ini akan dapat dirahasiakan. Tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Setidaknya, orang yang mengetahuinya sangat terbatas. Sekar Mirah berhenti sebentar, lalu katanya, Boleh ya ayah? Boleh bukan? Ayahnya menggigit bibirnya. Kau aneh, Mirah. Sebenarnya hal yang kau sebut itu pun tidak biasa dilakukan oleh gadis-gadis. Wajah Sekar Mirah yang sudah mulai cerah kini menjadi suram kembali. Dipandanginya wajah ayahnya yang tampaknya masih disaput oleh kebingungan dan keraguan-raguan. Seperti anak-anak yang dihadapkan pada teka-teki yang sangat sulit. Kedua suami istri itu duduk tanpa berkisar sejengkal pun. Kadang-kadang mereka saling berpandangan, dan kadang-kadang Ibu Sekar Mirah itu memandangi wajah putrinya dengan mulut ternganga. Sedang Ki Demang pun selalu bertanya-tanya di dalam dirinya. Apakah sebenarnya kemauan anak ini? Sejenak kemudian mereka mendengar suara Sekar Mirah. Jadi bagaimana ayah? Boleh bukan? Aku akan dapat banyak berbuat untuk diriku sendiri, untuk keluargaku, bahkan untuk Sangkal Putung. Bukankah dengan demikian, aku tidak akan merendahkan namaku dan nama keluargaku? Meskipun hal ini masih belum biasa terjadi,
Tetapi bukankah tidak menjadi pantangan seperti orang gadis yang melamar laki-laki bakal suaminya? Ah, sekali lagi Ki Demang berdesah. Boleh bukan ayah? Ki Demang Sangkal Putung yang masih saja ragu-ragu dan bingung itu akhirnya tidak dapat lagi mengelakkan desakan Sekar Mirah yang mengalir seperti bendungan pecah, sehingga akhirnya ia pun berkata, "Baiklah Mirah, aku tidak berkeberatan, tetapi jaga dirimu baik-baik. Sekali lagi aku peringatkan, kau seorang gadis, kau harus tetap dapat menjaga dirimu sebagai seorang gadis. Meskipun seandainya kemudian kau berhasil memperoleh ilmu tata bela diri yang baik, tetapi kau tidak boleh melupakan dirimu sendiri. Kau harus tetap memegang adat kesopanan dalam tindak tanduk, tingkah laku dan tutur kata. Aku tidak akan berbangga melihat kau sebagai seorang gadis, meskipun kau memiliki kecakapan seperti laki-laki dalam tata bela diri, tetapi lalu bersikap seperti laki-laki. Apalagi apabila kau menjadi sombong dan setiap saat ingin mencari saluran untuk menunjukkan kelebihanmu." Itulah ayah, aku telah mengatakan bahwa aku telah dewasa, telah cukup mengerti untuk membuat pertimbangan-pertimbangan tentang baik dan buruk. Dewasa tidak saja dalam pengertian bentuk jasmaniah, tetapi juga dewasa dalam berpikir dan berbuat. Kata-katamu seperti kata-kata orang dewasa yang sebenarnya. Baiklah Mirah, tetapi ingat, selalu pesan ayah dan ibu, kau tetap seorang gadis meskipun kau mampu menangkap angin. Tentu ayah, aku tidak akan menjadi seorang laki-laki. Aku tetap seorang gadis. Maksudku dengan tingkah laku seorang gadis, dengan sikap dan sifat seorang gadis. Kau mengerti? Tentu ayah, aku mengerti. Sahut Sekar Mirah dengan serta-merta. Lalu katanya, Sekarang aku akan menemui Ki Sumangkar ayah. Aku akan berkata kepadanya bahwa ayah tidak berkeberatan. "Tunggu Mirah, aku masih belum selesai." Apalagi ayah, aku sudah cukup. Aku akan menyampaikannya kepada Ki Sumangkar. "Tunggu Mirah," potong ayahnya. Tetapi Sekar Mirah telah meloncat berdiri. Ketika beberapa langkah ia berlari, ia mendengar ayahnya berkata, "Itu pun pertanda bahwa kau masih belum dewasa Mirah." Sekar Mirah tertegun di muka pintu. Perlahan-lahan ia memutar diri menghadap kepada ayahnya, dan ia mendengar ayahnya berkata, "Kau sebenarnya masih terlampau kanak-kanak. Kau masih belum dapat mengendapkan perasaanmu dan berbuat dengan tenang. Kau masih selalu dikuasai oleh perasaanmu yang melonjak-lonjak itu, Mirah." Dada Sekar Mirah menjadi berdebar-debar. "Tetapi baiklah, kau ingat-ingat saja pesan ayah dan ibu, dan bahkan kata-katamu sendiri, bahwa kau telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk." "Iya ayah," sahut Sekar Mirah. "Pergilah, hati-hati." "Terima kasih ayah." Sekar Mirah itu pun kemudian melangkah keluar, tetapi ia tidak berlari-lari lagi. Langkahnya dibuatnya menjadi perlahan-lahan namun mantap. Ia ingin menjadi seorang yang benar-benar telah dewasa, tindak tanduk dan cara berpikir. Ki Sumangkar bergembira pula mendengar keputusan ayah dan ibu Sekar Mirah. Sambil tersenyum ia berkata, "Aku pun akan menemui ayah dan ibu Mungger. Aku harus berbicara dengan mereka
supaya kelak tidak ada persoalan yang dapat mengejutkannya. Silahkan Kiai. Jawab Sekar Mirah. Tetapi cepatlah, aku tidak sabar lagi. Aku merasa bahwa diriku seakan-akan telah mampu berbuat apa saja. Jangan tergesa-gesa, kau memerlukan waktu. Tidak hanya sehari 2 hari, tetapi setahun 2 tahun. Berapapun waktu yang diperlukan, tetapi bukankah lebih cepat lebih baik, Kiai? Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, Ki Sumangkar tertawa. Baiklah, tetapi aku harus bertemu dengan ayah dan ibumu dahulu. Ternyata Ki Sumangkar melakukan apa yang dikatakannya. Ia memerlukan secara khusus menemui Ki Demang Sangkal Putung suami istri. Bahkan Widura diberitahukannya pula. Kami tidak berkeberatan, berkata ayah dan ibu Sekar Mirah. Tetapi kami menuntut agar Sekar Mirah tidak kehilangan sifat-sifat kegadisannya dan kelak sifat-sifat keibuannya. Aku akan mencobanya, sahut Ki Sumangkar. Mudah-mudahan paman berhasil, sela Widura. Sebab Sekar Mirah kelak akan berhubungan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri. Kadang-kadang di dalam hubungan keluarga sering terjadi persoalan-persoalan kecil yang harus dipecahkan. Kalau Sekar Mirah kehilangan sifat keibuannya, maka tidak mustahil akan terjadi pertempuran kecil-kecilan di dalam lingkungan keluarga itu. Kalau keduanya kemudian lupa diri, akibatnya akan berbahaya. Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia dapat mengerti sikap Widura karena mau tidak mau pemimpin pasukan Pajang di Sangkal Putung itu kelak akan berkepentingan. Ki Sumangkar bukannya tidak tahu hubungan yang ada antara Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Sebagai paman Agung Sedayu, Widura ingin mendapat gambaran yang baik bagi kemenakannya kelak. Karena itu, Sekar Mirah yang apabila tidak ada perubahan sikap dari kedua anak muda itu akan menjadi menantu kemenakannya. Diharapkannya akan menjadi seorang istri yang baik, seorang ibu yang dapat mengerti tentang kedudukannya sebagai seorang ibu. Widura tahu benar sifat-sifat Agung Sedayu, sifat yang lebih banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat kanak-kanak yang dekat dengan ibunya. Angger Widura, berkata Ki Sumangkar kemudian, aku akan berusaha sejauh mungkin bahwa ilmu tata bela diri yang akan dipelajarinya tidak menghilangkan sifat-sifat keibuannya. Angger benar bahwa apabila seseorang gadis telah kehilangan sifat-sifatnya, maka ia tidak akan dapat menjadi ibu yang baik kelak. Padahal hari depan dari Kademangan ini dan dari seluruh Pajang terletak di tangan angkatan yang bakal datang. Dan angkatan yang bakal datang itu akan lahir dari ibu-ibu. Tepat, sahut Widura. Kalau ibu-ibu tidak lagi dapat berbuat seperti seorang ibu, maka apakah yang akan terjadi pada masa-masa mendatang? Bagaimanakah dengan anak-anak yang bakal dilahirkan? Meskipun tidak seluruhnya akan dibebankan pada pertanggungjawaban seorang ibu, tetapi orang yang terdekat dari anak-anak di masa kecilnya adalah ibu. Ibulah yang pertama-tama meletakkan dasar kejiwaan kepada anak-anak itu. Ki Demang Sangkal Putung mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia menjadi agak berlega hati karena ternyata Ki Sumangkar dapat mengerti maksudnya. Bahkan Widura pun telah menambah penjelasan sesuai dengan keinginannya.
Mudah-mudahan Sekar Mirah tidak melepaskan diri dari tanggung jawab itu kelak. Kelak ia akan menjadi seorang ibu. Ia tidak hanya sekedar menjadi seorang ibu tanpa menghiraukan keibuannya. Apapun yang dapat dilakukan di luar dinding halaman rumahnya. Tetapi yang terpenting adalah rumah itu bagi seorang ibu. Kita tidak akan dapat berbicara tentang angkatan mendatang tanpa berbicara tentang orang tua-tua yang mengisi angkatan kini. Kita tidak dapat berbicara tentang Sidanti tanpa berbicara tentang angkatan sebelumnya, Argopati, istrinya, dan Kitambakwedi. Dan kita tidak akan dapat berbicara tentang angkatan mendatang tanpa berbicara tentang anak-anak muda kini. Semakin tipis perhatian kita terhadap angkatan mendatang karena kesibukan kita dengan persoalan kita sendiri, maka semakin suramlah masa-masa mendatang itu. Gumam Widura seolah-olah ditujukan kepada diri sendiri dan tiba-tiba saja mendesak di dadanya kerinduannya kepada keluarganya. Apakah ia termasuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada masa datang karena tidak sempat mendidik anak-anaknya? Dalam melakukan kewajibannya sebagai seorang prajurit, maka ia lebih banyak berada di luar rumahnya. Tetapi aku percaya kepada istriku, desis Widura di dalam hatinya. Istriku mengerti akan tugasku. Ia telah menempatkan dirinya benar-benar sebagai seorang istri prajurit. Ia telah menyisihkan segala macam kesenangan diri. Meskipun istriku masih terhitung belum terlampau jauh dari masa-masa mudanya. Widura menarik nafas dalam-dalam. Tetapi tidak semua istri dari mereka yang tidak sempat berada di lingkungan keluarganya berbuat baik. Istri-istri yang terlampau sering ditinggalkan oleh suaminya karena tugas-tugasnya, dan kemudian istri-istri itu tenggelam dalam kesibukan sendiri. Maka anak-anak yang lahir dari keadaan yang demikian itu kadang-kadang kehilangan pengamatan, dan anak-anak itu akan melakukan apa saja yang disenanginya, baik ataupun buruk. Demikianlah, maka Ki Temang Sangkal Putung telah mempercayakan Sekar Mirah kepada Ki Sumangkar. Ki Temang Sangkal Putung suami istri itu mengharap bahwa Ki Sumangkar akan benar-benar berhasil membuat anaknya menjadi seorang gadis yang mempunyai kecakapan yang baik untuk membela dirinya, tetapi tanpa melepaskan dari suasana kegadisannya. Ternyata kepercayaan ini menjadi terlampau berat bagi Ki Sumangkar, apalagi pada dasarnya Sekar Mirah adalah seorang gadis yang terlampau manja, terlampau menghargai dirinya sendiri, melampaui orang lain. Namun dengan sabar dan tekun Ki Sumangkar menuntunnya. Seperti yang dilakukan oleh Kiai Gringsing, Ki Sumangkar setiap kali membawa Sekar Mirah ke Gunung Gowok yang kecil. Di samping punduk itulah Sekar Mirah mulai menekuni ilmu yang diberikan oleh Ki Sumangkar. Karena Sekar Mirah sama sekali belum mengenal ilmu semacam itu, maka Ki Sumangkar terpaksa menuntunnya dari permulaan sekali. Tetapi Sekar Mirah benar-benar seorang gadis yang menakjubkan. Tekadnya yang bulat telah banyak membantunya. Apapun yang harus dilakukan, dilakukannya dengan baik tanpa menghiraukan keadaan dirinya. Gadis itu seolah-olah tidak mengenal lelah. Tenaganya ternyata cukup kuat. Yang terpenting dari segalanya adalah kemauannya yang menyala-nyala. Ia tidak mau untuk seterusnya selalu dihantui saja oleh Sidanti. Ia tidak mau bahwa pada suatu ketika ia akan diculik dan disembunyikan. Bahkan mungkin Sidanti yang telah kehilangan akal itu akan menjadi puas. Tidak saja menculik dan menyembunyikan, tetapi ia tidak mau membiarkan Sekar Mirah hilang lagi dari tangannya.
itulah yang mendorong Sekar Mirah keras tanpa mengenal lelah. Kapan saja gurunya menyuruhnya dan apa saja yang harus dilakukannya. Hasratnya yang sangat besar telah membuatnya menjadi seorang murid yang sangat patuh. Seorang murid yang dengan tekun dan sebaik-baiknya melakukan perintah gurunya. Tetapi yang paling menarik bagi Sekar Mirah adalah latihan-latihan jasmaniah. Ia tidak begitu tertarik kepada nasihat-nasihat gurunya. Meskipun tampaknya gadis itu mendengarkan dengan baik segala petuah Ki Sumangkar. Tetapi Ki Sumangkar yang tua itu pun cukup tajam menangkap sikap muridnya. Karena itu ia tidak pernah mempergunakan waktu-waktu yang khusus untuk memberikan petunjuk kepada Sekar Mirah tentang jalan hidup yang harus ditempuhnya. Sebab jika demikian, maka Sekar Mirah menjadi gelisah. Ia ingin gurunya segera selesai dengan petunjuk-petunjuknya. Ia tergesa-gesa untuk segera mulai dengan latihan-latihan jasmaniah dan petunjuk-petunjuk tentang latihannya. Ki Sumangkar menyelipkan nasihat-nasihatnya justru pada saat Sekar Mirah sedang dibakar oleh gairah latihannya. Setiap kali Ki Sumangkar mempergunakan waktu-waktu yang sebaik-baiknya untuk kepentingan hari depan Sekar Mirah itu sendiri. Ki Sumangkar tahu bahwa kemauan yang keras dari gadis itu selain karena sifatnya yang memang keras, juga karena dendam yang membakar dadanya, dendam dan kecemasan bahwa si Danti akan datang lagi untuk mengambilnya. Tetapi bukan saja itu, bukan saja dendam dan kecemasan. Sekar Mirah juga diamuk oleh perasaan kecewanya terhadap Agung Sedayu. Agung Sedayu, orang yang telah berhasil menangkap hatinya, tetapi tidak bersikap seperti yang dikehendakinya. Ia ingin kelak menunjukkan kepada Agung Sedayu bahwa meskipun ia bukan seorang laki-laki, tetapi ia akan dapat lebih bersikap jantan daripada Agung Sedayu yang seolah-olah selalu dibayangi oleh keraguan-raguan dan kebimbangan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.